Baik, jemaat, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, selamat datang di Saat Teduh GPDI Mahanaim, Tegal. Tema yang akan saya bawakan adalah mengenai hamba Tuhan dan jemaat biasa. Ayatnya akan saya ambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua, sampai ayat yang ke-9. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya rasa Anda pasti pernah mendengar ungkapan yang seperti ini. Saya kan hanya jemaat biasa, saya bukan hamba Tuhan. Kemudian kalimat yang seperti itu menjadi alasan untuk seseorang Kristen kemudian hidup dengan standar yang dibedakan. Mereka berdalih, kalau hamba Tuhan harus suci. Kalau saya nggak perlu suci-suci amat. Saya kan cuma jemaat. Jemaat Tuhan, kita harus mengerti bahwa sering kali di dalam kehidupan berjemaat memang kita mengelompokkan orang-orang yang hidup sepenuh waktu mereka beraktivitas di gereja dan melakukan pelayanan-pelayanan gerejawi. Kita sebut mereka sebagai hamba Tuhan. Lalu kita kelompokkan kelompok yang kedua, bahwa mereka yang tidak hidup sepenuh waktu di gereja, mereka tidak melayani, disebut sebagai jemaat biasa. Jadi ada hamba Tuhan, ada jemaat biasa. Ini menjadi seperti saya dan kamu, kami dan kalian. Ada polarisasi, ada kutub, ada kubu, ada kelompok yang berbeda. Namun demikian, Rasul Petrus menuliskan di dalam ayat-ayat yang tadi saya sudah baca, dan dibagi menjadi 3 bagian di dalam surat dari Rasul Petrus itu, di mana sebenarnya semua orang percaya diminta untuk memiliki standar yang sama. Yang pertama, kalau Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Yang pertama, bagian yang pertama, kita diminta untuk menjadi bayi rohani. Apakah Anda hamba Tuhan, apakah Anda jemaat biasa, tidak ada bedanya. Saya kembali bacakan ayat yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Siapapun Anda, Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki kerinduan yang sama terhadap firman Tuhan, terhadap pengajaran yang murni
Dan ini menjadi sesuatu yang harus menjadi patokan buat saya. Ini bukan berarti bahwa kita harus terus-menerus menjadi bayi di dalam pertumbuhan iman kita. Karena saudara tentu saja sama seperti manusia diharapkan. Di usia-usia yang bertambah, Anda semakin dewasa, Anda menguasai kemampuan-kemampuan yang lebih baik. Tetapi yang dimaksud oleh Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua ini adalah kerinduan untuk yang murni dan rohani. Seberapapun Anda sudah mengiring Tuhan, puluhan tahun, belasan tahun, Anda mungkin senior di dalam suatu jemaat. Tetapi Anda harus tetap memiliki kerinduan seperti bayi yang baru lahir. Selalu ingin. Kita tidak bisa menjadi seseorang yang menghakimi siapapun yang ada di mimbar. Oh, saya sudah tahu ayatnya. Oh, saya sudah tahu khotbah ini. Oh, saya sudah pernah dengar tema ini diberitakan. Kita harus tetap seperti bayi. Apakah Anda pelayan Tuhan di GPDI Mahanaim? Apakah Anda datang hanya berkunjung bersama dengan keluarga? Tetapi Anda punya kerinduan yang sama seperti seorang bayi yang rindu akan susu yang murni dan rohani. Yang kedua, di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima disebutkan demikian, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Poin yang kedua atau bagian yang kedua dari yang disampaikan oleh Rasul Petrus adalah bahwa kita semua adalah batu hidup. Jadi tidak ada bedanya antara staf gereja, jemaat, antara yang tua dengan yang muda. Kita semua akan dipergunakan untuk jadi bagian dari pembangunan rumah rohani. GPDI Mahanaim tidak akan menjadi GPDI Mahanaim tanpa jemaat lansia. GPDI Mahanaim tidak akan menjadi GPDI Mahanaim tanpa anak-anak remaja. GPDI Mahanaim tidak akan menjadi seperti ini jika tidak ada kaum pria, kaum wanita, keluarga muda, anak-anak House of Freedom, anak-anak crossover, profesional muda, lansia, semuanya dibutuhkan sebagai bagian dari batu hidup. Yang ketiga dan yang terakhir adalah 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, saya rasa Anda sudah sangat mengenal ayat ini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak, Ibu, Saudara, kita adalah bangsa yang terpilih. Anda dipilih secara khusus. Sama seperti Allah memilih Israel, Allah memilih Anda di GPDI Mahanaim untuk menjadi orang-orang pilihannya Tuhan. Dikatakan juga di ayat ini, Anda adalah imamat yang rajani. Saya yakin ini juga sudah pernah dijelaskan oleh rekan-rekan staf yang lain, bahwa Anda menjadi imam, pelayan di gereja ini. Meskipun Anda berkata saya jemaat biasa, Anda adalah pelayan. Dikatakan juga imamat yang rajani. Artinya Anda memiliki kemampuan untuk memimpin. Bukan berarti Anda harus menduduki satu jabatan di gereja ini, tetapi menjadi pemimpin artinya memberi pengaruh. Dan yang kemudian di bagian dari 1 Petrus 2 ayat 9 disebutkan, kamu adalah bangsa yang kudus. Anda adalah bangsa yang dipisahkan dari kegelapan dunia. Anda memiliki karakter-karakter ilahi. Bapak, Ibu, Saudara, bukan berarti tidak ada hamba Tuhan atau tidak ada jemaat biasa. Tetapi yang saya maksud adalah jangan kemudian kita memakai standar yang berbeda
untuk kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Anda adalah semua hamba Tuhan. Anda semua adalah jemaat Tuhan yang berkontribusi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengertian melalui firman-Mu dari apa yang dituliskan oleh Rasul Petrus. Kami percaya Tuhan, kami ada bukan untuk dibeda-bedakan melalui kelompok hamba Tuhan atau kelompok jemaat. Tetapi kami semua adalah bayi rohani yang rindu akan kebenaran yang murni dan yang rohani. Kami semua adalah batu hidup yang dipakai untuk pembangunan bait Allah, gereja Tuhan yang ada di kota Tegal. Kami semua adalah bangsa yang terpilih, orang-orang yang diberi kepercayaan untuk melayani dan memimpin dan menjadi orang-orang yang kudus yang dipisahkan dari kegelapan dunia. Siapapun kami, berapapun usia kami, pengalaman rohani kami, Tuhan ingin memakai kami di tempat ini untuk menjadi alat kemuliaan. Pakai semua jemaat-Mu yang mendengarkan saat teduh saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan.